Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di Hans Patricius Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang larangan untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Nasrani. Jadi gini teman-teman, ada orang tertentu yang mengatakan bahwa ketika umat Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada orang Nasrani, berarti dia itu adalah kafir, ya. Jadi teman-teman, untuk lebih lengkapnya silakan lihat cuplikan video berikut ini ya. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan Selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan Selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Oke teman-teman, sudah menyaksikan tuh video dari Abdul Somad tadi. Jadi 3 alasan mengapa mengucapkan Selamat Natal itu dilarang. Yang pertama tadi, bahwa mengakui Isa atau Yesus itu sebagai anak Tuhan. Kemudian yang kedua, mengakui Tuhan Yesus itu lahir pada 25 Desember. Kemudian yang ketiga, mengakui Isa atau Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah mengapa umat Islam dilarang untuk mengucapkan Selamat Natal, ya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita saksikan video dari Bapak Habib Rizik Syihab. Nonton cuplikannya berikut ini. Soal apa namanya Natal, saudara, begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu. Kalau mereka datang mengucapkan Ustaz Habib Selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, sayangnya orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu lagi, saudara. Nah kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara. Bakar, pikir jagung. Saudara kalau masih dia tanya kenapa sih nggak boleh, saudara sampaikan aja itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga, kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan Selamat Natal kepada saya,
berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut, karena bagi kami Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Teman bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga, tetap ngomong, Habib, selamat Natal. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Begitu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh, kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib, selamat Natal. Artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah penyampaian dari Bapak Kris Syihab. Jadi mengucapkan selamat Natal sama dengan mengakui kelahiran Yesus Kristus. Jadi tidak beda jauh dengan Bapak Abdul Somad ya. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan teman-teman Muslim yang mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani? Apakah mereka kafir atau tidak? Ya. Jadi kita lihat dulu cuplikan videonya berikut ini. Orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu. Kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen, agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Ya. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagaimana juga
saya sebagai muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan ibu bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Oke teman-teman, dari seperti itulah cuplikan videonya. Jadi Pak Haji ini ya cocok untuk menjadi teladan yang baik untuk generasi kita saat ini ya. Dia yang mengajarkan bagaimana tentang toleransi antara umat beragama di Indonesia. Oke teman-teman, silakan teman-teman sendiri yang menilai. Tapi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih.